Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Audi Ardi Anggita Rahma, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 2008069425. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai contoh penerapan dari use case diagram, yakni sistem absensi sekolah dengan menggunakan barcode. Sebelum masuk ke dalam contoh penerapan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu use case diagram. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai 6 submateri dari use case diagram. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu fungsi, yang ketiga yaitu komponen utama, yang keempat yaitu relasi, yang kelima yaitu cara pembuatan, dan yang terakhir yaitu contoh penerapan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam submateri yang pertama yaitu pengertian. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut kemudian dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Selanjutnya masuk ke dalam submateri yang kedua yakni fungsi. Setidaknya terdapat 2 fungsi utama dari penggunaan use case diagram. Di antaranya adalah yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Nah, fungsi yang pertama ini mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan juga pengguna. Fungsi yang kedua, yakni menggambarkan bisnis proses dalam sebuah sistem. Pada fungsi yang kedua ini, use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Berlanjut ke submateri yang selanjutnya yaitu komponen utama. Terdapat 3 komponen utama untuk membuat sketsa atau sebuah diagram, yaitu yang pertama adalah aktor. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor biasanya dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut yang menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang akan dibangun. Komponen yang kedua yaitu sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya, serta fitur harus disediakan di dalam sistem tersebut. Komponen yang ketiga adalah use case. Komponen yang ketiga ini merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna dan konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. Submateri yang selanjutnya yaitu relasi. Terdapat 3 contoh dari relasi yang digunakan untuk membuat sebuah diagram. Yang pertama yaitu association. Association merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. Hal tersebut digambarkan dengan garis penghubung antara aktor dengan use case. Relasi yang kedua yakni dependensi.
Dependency relation terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case yang mana use case yang satu akan memanggil yang lainnya. Sedangkan exclude merupakan jenis yang apabila dilakukan pemanggilan maka memerlukan suatu kondisi tertentu dan akan terjadi dependensi. Relasi yang ketiga yakni generalization. Generalisasi merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Masuk ke dalam submateri yang selanjutnya yaitu cara pembuatan. Menurut Kenworthy pada tahun 1997 ada beberapa cara untuk membuat diagram berdasarkan narasi yang telah dituliskan. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu siapa saja yang akan menggunakan website tersebut. Yang kedua, pilih salah satu user dari situs web yang akan diimplementasikan. Yang ketiga, tentukan juga apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna di dalam situs tersebut. Setiap hal yang dilakukan user di dalam website akan menjadi use case. Dan yang keempat, untuk setiap use case-nya kita perlu untuk memutuskan rangkaian setiap kejadian atau aktivitas secara normal saat user menggunakan website. Cara pembuatan yang selanjutnya atau yang kelima adalah menjelaskan tahapan dasar dalam mendeskripsikan sebuah use case diagram. Kita dapat mencoba menjelaskan hal apa saja yang dilakukan pengguna dan apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem sebagai bentuk respon yang perlu untuk diketahui. Cara pembuatan yang keenam, saat tahapan dasar dilakukan, kita dapat mempertimbangkan rangkaian acara atau timeline alternatif dan menambahkan extend pada diagram. Selanjutnya, kita dapat mencari kesamaan di antara use case, kemudian mengekstrak dan mencatat hasilnya. Dan kita dapat mengulangi langkah sebelumnya untuk user yang lainnya. Submateri yang terakhir yaitu contoh penerapan. Sesuai yang telah saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan dari use case diagram pada sistem absensi sekolah dengan barcode. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengidentifikasi prosedur dan kemudian mengidentifikasi entitas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi prosedur. Dalam contoh kasus ini, prosedur yang pertama yaitu siswa dan guru melakukan entry data, lalu admin menerima data siswa dan juga data guru. Yang kedua, admin akan melakukan pembuatan ID card. Dan yang ketiga, siswa dan guru melakukan absensi, lalu admin menerima data absen dan kemudian membuat laporan kehadiran. Selanjutnya, admin akan mengirimkan laporan kehadiran menggunakan SMS kepada orang tua siswa dan juga kepala sekolah. Tahap yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi entitas. Pada contoh kasus ini, entitas yang pertama yaitu entitas siswa. Siswa mengisi atau mengentri data siswa, lalu data tersebut dibuatkan ID card siswa oleh admin, yang mana ID card tersebut digunakan untuk melakukan absen. Entitas yang kedua yaitu guru. Guru mengisi atau mengentri data guru, lalu data tersebut dibuatkan ID card guru oleh admin, yang mana ID card tersebut digunakan untuk melakukan absen.
Entitas yang ketiga yaitu admin. Admin menerima data siswa dan juga data guru, membuat ID card siswa dan juga ID card guru, menerima absen siswa dan juga absen guru, lalu absen tersebut dibuatkan laporan kehadiran dan akan dilaporkan kepada orang tua siswa dan juga kepala sekolah. Entitas yang keempat yaitu orang tua siswa. Orang tua siswa menerima laporan kehadiran siswa. Dan entitas yang terakhir adalah kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan kehadiran guru. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan contoh kasusnya. Kita bisa membuka aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat use case diagram. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Microsoft Visio atau juga bisa menggunakan aplikasi Power Designer dan aplikasi-aplikasi lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan atau mempraktekkan pembuatan use case diagram dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio 2013. Seperti yang sudah tertera di layar teman-teman, jika teman-teman sudah pernah membuat use case diagram, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana tertera langsung pilihan UML use case. Namun, bagi teman-teman yang baru pertama kali ataupun belum pernah membuat use case diagram pada Microsoft Visio 2013, teman-teman bisa mencari di sini dengan menggunakan keyword use case. Setelah itu, teman-teman bisa klik tombol enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, terdapat pilihan UML use case. Selanjutnya, kita bisa langsung klik saja dan kemudian akan muncul opsi create dan kemudian kita klik lagi. Kemudian kita akan dibawa ke tampilan pengerjaan use case diagram seperti ini, seperti yang tertera di layar teman-teman. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan ketika sudah berada pada tampilan pengerjaan use case diagram, kita bisa memilih ukuran atau orientasi kertas. Nah, kebetulan pada pengerjaan studi kasus pada kesempatan kali ini, saya menggunakan orientasi kertas jenis potret. Langkah selanjutnya langsung saja kita masukkan subsistem, kemudian kita sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Setelah itu, kita melakukan pemberian nama dari subsistem yang sudah kita atur tadi. Di sini saya memberikan nama yaitu sistem absensi sekolah dengan barcode. Setelah melakukan pemberian nama, langkah selanjutnya yaitu penentuan aktor. Pada studi kasus ini, saya menggunakan 5 aktor. Jadi, kita pilih opsi aktor ini, kemudian kita tarik saja, lalu kita masukkan sesuai jumlah kebutuhan teman-teman. Untuk penempatan masing-masing aktor ini juga dibebaskan berdasarkan kreativitas dari teman-teman.
Selanjutnya, jika kita sudah memasukkan aktor, langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan pemberian nama pada masing-masing aktor tersebut. Aktor yang pertama kita beri nama siswa. Aktor yang kedua kita beri nama guru. Aktor yang ketiga kita beri nama admin. Aktor yang keempat kita beri nama orang tua siswa. Dan aktor yang terakhir kita beri nama kepala sekolah. Jika masing-masing aktor telah diberi penamaan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan use case. Kita bisa mengklik opsi use case ini, kemudian kita geser saja ke sini, dan bisa kita atur terkait besar kecilnya. Use case ini sendiri merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para aktor. Nah, yang pertama kita di sini bisa menuliskan entry data siswa, kemudian langsung kita copy paste saja agar menyingkat waktu dan mempermudah pengerjaan. Aktivitas selanjutnya yaitu membuat ID card siswa. Aktivitas yang selanjutnya yaitu absensi siswa. Aktivitas yang selanjutnya yaitu entry data guru. Aktivitas yang selanjutnya yaitu membuat ID card guru. Aktivitas yang selanjutnya yaitu absensi guru. Kemudian dilanjutkan menerima data siswa. Kemudian pembuatan ID card siswa. Kemudian rekap kehadiran siswa. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas menerima data guru. Kemudian pembuatan ID card guru. Aktivitas yang selanjutnya adalah membuat rekap kehadiran guru. Nah, setelahnya kita bisa mengatur terkait batas-batas subsistemnya. Kemudian kita juga bisa membuat terkait aktivitas yang dapat dilakukan oleh orang tua siswa dan juga kepala sekolah. Di sini kita menuliskannya dengan menerima laporan kehadiran siswa. Kemudian kita bisa mengatur terkait besar kecilnya sesuai dengan selera teman-teman. Dan kita bisa copy paste dan menuliskan aktivitas yang selanjutnya yaitu menerima laporan kehadiran guru. Baik,
Jika kita telah mendata aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh aktor dari sistem absensi sekolah dengan barcode ini, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menghubungkan antara aktor dengan aktivitas-aktivitasnya. Maksudnya adalah semisal pada aktor siswa. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor siswa ini? Aktor siswa bisa melakukan aktivitas seperti entry data siswa. Siswa juga bisa melakukan pembuatan ID card siswa. Dan siswa juga bisa melakukan absensi siswa. Nah, di sini kita menghubungkan antara aktor dengan aktivitasnya menggunakan opsi association. Selanjutnya masuk ke dalam aktor yang kedua, yaitu guru. Di sini guru dapat melakukan entry data guru. Guru juga dapat melakukan pembuatan ID card guru serta melakukan absensi guru. Dan kemudian kita masuk ke dalam aktor yang selanjutnya, yaitu admin. Di sini admin bisa melakukan atau menerima data siswa. Admin juga dapat melakukan pembuatan ID card siswa. Mohon maaf, itu ada kesalahan. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan rekap kehadiran siswa. Admin dapat menerima data guru. Admin dapat melakukan pembuatan ID card guru. Dan admin juga dapat melakukan rekap kehadiran guru. Untuk aktor yang selanjutnya, yaitu orang tua siswa. Nah, di sini orang tua siswa dapat menerima laporan kehadiran siswa. Dan di aktor kepala sekolah di sini dapat menerima laporan kehadiran guru. Nah, di mana laporan kehadiran guru dan siswa ini akan diterima melalui SMS yang telah dikirimkan. Setelah sudah menghubungkan antara aktor dan aktivitas-aktivitasnya, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses identifikasi, di mana semua aktivitas ini pasti tidak akan bisa dilakukan jika kita tidak melalui suatu proses yang dinamakan dengan proses login. Maka dari itu, kita bisa membuat satu lagi aktivitas. Kita taruh di sini dan kemudian kita beri nama dengan nama login. Selanjutnya, kita tinggal menghubungkan semua aktivitas yang terkait ke dalam aktivitas login. Di sini kita menghubungkannya dengan opsi include. Nah, kita beri contoh, yaitu siswa jika ingin melakukan entry data siswa harus melakukan login terlebih dahulu. Jika siswa ingin membuat ID card siswa, siswa juga harus melakukan login terlebih dahulu. Begitu pula jika siswa ingin melakukan absensi siswa, siswa harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu aktor guru. Nah, jika guru ingin melakukan entry data guru, guru juga harus melakukan login terlebih dahulu. Jika guru juga ingin melakukan pembuatan ID card guru, guru juga diharuskan untuk login terlebih dahulu. Begitu pula ketika guru ingin melakukan absensi guru. Begitu pula dengan aktivitas-aktivitas admin. Jika admin ingin melakukan semua aktivitas-aktivitasnya, maka admin harus melakukan login terlebih dahulu.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai use case diagram dan juga contoh penerapannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.